Halo teman healing, ketemu lagi dengan Main di @yukhealing. Nah, hari ini aku mau ngajakin ke salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi bareng anak. Dan kesini tuh harganya murah meriah, plus anak bisa banyak belajar. Dan jujur sekarang takjub karena Museum Nasional tuh sekarang sebagus itu. Worth it dan layak jadi referensi untuk liburan bareng keluarga yang hemat, murah meriah, tapi syarat manfaat. Nah, ikuti vlog kami keliling Museum Nasional kondisinya sekarang yang katanya bagus banget. Tonton video sampai habis, jangan lupa di subscribe YouTube channel @yukhealing karena hidup sekali, mari kita healing. Di sini. Ini ditap sini kartunya. Ini kumpul semua. Ayo naik ke atas, pelan-pelan. Alhamdulillah. Kita berhasil sampai sini tanpa air. Ayo di jalan, ya. Ntar baru sering jaga ya. Jadi spesial hari ini Main jalan berempat aja bareng 3 bocil naik TJ alias Transjakarta. Karena Pak suami lagi diklat, jadi Main bareng anak-anak aja kita naik transportasi umum dan ini anak-anak happy banget. Jujur naik TJ itu nyaman banget ya. Terus ongkosnya juga flat dan senyaman ini tempatnya, terus juga ber-AC. Main tadi naik dari terminal Blok M, ambil yang jurusan kota. Jadi sekali jalan. Kita udah sampai. Lanjut kita nyebrang. Nyebrang aja, nyebrang. Nyebrang. Kita sudah sampai. Koceng. Oh dia. Wah, langitnya bagus banget. Ini kan ini. Bukan Museum Nasional. Tapi besok ya tahu ya buka apa belum. Jujur, jalan bareng anak tuh lebih enak pagi-pagi. Untuk menghindari crowded, jalanan juga belum terlalu ramai, dan di tempat wisatanya pun kita masih sepi. Masya Allah, langitnya mendukung banget, cantik banget hari ini. Dan jangan lupa kalau ke Museum Nasional foto-foto di icon itu ya. Wajib buat kenang-kenangan anak. Kita tadi udah beli online, jadi bisa langsung masuk katanya. Udah beli online. Untuk imersif dan tiket masuk ya. Jadi kalau beli online itu gampang banget. Tadi tinggal kan kita dapat barcode, tinggal di scan. Itu di Pindana itu langsung kita masuk. Nah, salah satu tips dari Main biar lebih hemat, belinya tiketnya secara online aja. Karena di online itu suka banyak promo ya. Kayak termasuk hari ini kan biasanya 35.000. Ini Main beli online itu dapat harga lebih murah. Jadi di sini tinggal scan barcode aja, lebih ringkes, nggak pakai ngantri. Pokoknya simple banget. Udah keluar barcode-nya, tinggal di scan dan udah selesai. Segampang itu. Sering-sering cek promo. Main dapat promo yang di TikTok itu belinya via tiket.com, dapat harga lebih murah. Apa tuh dek, tengkorak dek? Oh, sebenarnya itu kan putar robot. Untuk anak-anak yang hidup di era sekarang, memang museum itu terbilang mungkin agak membosankan ya. Makanya kita berusaha membiasakan pada anak-anak. Dan orang tuanya memang harus aktif, baca keterangannya, terus jelasin lagi ke anak-anak. Pokoknya museum itu akan jadi tempat yang seru kalau kita orang tuanya pun harus aktif membimbing anak-anak ya. Oh ya, di Museum Nasional saat ini lagi ada pameran kayak gini nih. Ini free ya. Jadi ada yang pameran itu tidak include biaya masuk, tapi kalau ini free. Dan ini lumayan ya jadi spot estetik karena emang secakap ini untuk desainnya ya. Kalian bisa foto-foto dan ini sudah include alias tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Cantik banget, memperkenalkan hasil-hasil seni ke anak dan anak bisa melihat langsung untuk karya-karya seni. Karena milik negara. Tapi kok Mama heran ada yang batu yang hitam, abu, ada yang ini agak kuning-kuning ya. Masya Allah, spot paginya ini cantik banget ya. Terus kalau untuk masalah kebersihan, Main bilang di sini lokasinya bersih ya, terhitung bersih. Nah, ini yang Main ada bilang tadi berbayar, ini ada di sebelah sana ya. Kalau untuk area ini juga termasuk masih yang free. Jadi kalau di Museum Nasional itu ada yang pergelaran pameran terpisah ya, kayak pameran Negeri Elok itu berbayar, tapi kalau di sini-sini itu free. Banyak kok area-area free yang bisa dieksplor, termasuk area ini.
Kalau seusia Raja Sarhan dia udah bisa baca, itu kayak dilepas itu mereka udah bisa mandiri ya. Cuman kalau sesakil memang harus diemong, dan memang lebih seru diemong ya, rame-rame. Jadi orang tuanya yang menjelaskan itu akan lebih seru buat anak. Lanjut, kita ke depan mau lihat apa di sana. Ayo kemari. Berdiri. Kalian sering lihat spot ini? Yap, ini ternyata ada di Museum Nasional. Spotnya lumayan estetik ya. Kalau foto-foto di sini bagus banget, dan dasar anak-anak aktifnya minta ampun. Mereka tuh penasaran sama area bawah apa. Jadi mereka tadi lari ke bawah, mau ngecek sebenarnya di bawah itu ada apa. Dan sekarang kita mau ke atas lagi. Ya. Jadi makan apa? Ini. Apa itu? Es krim mochi. Abang, Sarhan? Sama. Lontong. Mama tadi belum sempat makan. Kamu udah pada makan kan? Tapi aku ini siap. Iya, lontong. Loncom kayaknya. Tadi kita tuh berangkat lumayan pagi. Kalau anak-anak udah makan, dan Mai ini belum makan nih. Memang gak terbiasa juga sih ya sarapan pagi yang berat-berat, tapi rasanya ngasuh 3 anak itu luar biasa, lumayan lapar ya. Akhirnya Main melipir, dan ternyata di area bawah itu ada semacam kafetaria ya, ada jual kopi juga, terus makanan, snack-snack, tapi harganya ya memang sedikit berbeda ya, lumayan. Untuk es krim harganya ya lumayan, terus untuk lontong ini satu bijinya 5.000. Kalau es krim itu satunya 8.000, merek Alice. Ya kita paham lah ya, kalau untuk di tempat wisata tentu harganya berbeda dengan yang biasanya. Jadi siapkan budget kalian kalau ingin berhemat makan di rumah ya. Jadi karena Main kemarinnya itu pakai transportasi umum, jadi langsungnya tuh masuknya tuh di lantai atas. Kalau kalian bawa mobil, ini langsung di lantai bawah yang tadi. Di sana juga ada locker, terus langsung nyambung ke kafetaria tadi. Lanjut ke eskalator ini atau lift, ini bisa langsung ke atas kayak gini. Tapi berhubung Main langsung pakai transportasi umum, maka langsung di lantai ini, jadi nggak dari bawah. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak banget informasi yang bisa digali. Utamanya Susi Abang Raja Sarhan itu sudah bisa menikmati ya untuk wisata ke Museum Nasional. Anak-anak bisa belajar tentang peta di sini langsung, terus melihat wajah asli Indonesia dengan pakaian-pakaian adatnya langsung di sini. Jadi menurut Main, wisata ke museum itu bisa dijadikan salah satu tujuan wisata yang worth it banget ya buat informasi anak, menambah pengetahuan. Plus jadi tempat yang menyenangkan juga untuk anak. Dan karena kita berangkatnya pagi, enaknya kayak gini nih, nggak terlalu ramai. Ini memang ada barengan kayak semacam study tour anak sekolah ya. Tapi lihat kondisinya nggak se-crowded itu. Dan di sini juga nyaman, masih banyak tempat-tempat duduk. Kalau kita pegel atau capek, bisa duduk di area yang sudah disediakan. Mirip. Daniel. Mirip kamu juga. Gajah bisa segini ya. Ini aja culanya doang ya. Cula gajah buat apa bang? Cula gajah. Hah? Benar. Nah di sini ada spot area kayak sejarah purba ya, baik itu hewan dan manusia. Jadi anak-anak bisa melihat fosilnya di sini dan ada lengkap dengan keterangan. Jadi memang benar-benar bisa belajar langsung di sini. Oh iya, di sini juga ada studio imersif ya. Tapi harganya berbeda dari tiket masuk. Jadi tiket masuknya berbeda. Kalau mau menikmati studio 360 derajat imersif itu berbayar lagi 35.000. Jujur Main dan anak-anak itu super penasaran sama studio yang 360 derajat. Jadi kebayangkan kiri kanan atas bawah. Yang biasanya studio bioskop itu hanya di depan aja, ini kiri kanan atas bawah. Makanya sepenasaran itu, tapi studio imersif itu ada jamnya. Kita ordernya pun berdasarkan jam dan masuknya harus berdasarkan jamnya ya. Kita udah beli tiketnya juga secara online, sembari menunggu waktu tayang imersifnya. Kita keliling lagi nih, dan di sini ternyata ada bukan pameran ya. Iya, bukan pertunjukan juga. Ya pameran untuk bahan-bahan sejarah, bahan-bahan makanan.
Ya, ini tentang makanan fermentasi. Ada tauco, ada brem, ada tape, encong, dan lain sebagainya. Jadi enak nih, udah ada keterangannya. Terus anak-anak bisa baca langsung juga. Oh nih dek, ini apa nih dek? Nih singkong nih, kesukaannya Uti nih. Singkong, ini apa? Umbi Garut. Umbi Garut. Iya tuh bisa dijadiin bubuk. Uwi. Ini ubi, nih kamu udah pernah makan ini kan? Sini deh. Apalagi nah, makanan apa nih? Sagu tuh. Gembil. Ini jagung nih bisa jadi berubah-ubah nih. Tuh, ini bisa jadi yang kayak buat popcorn. Nih buat apa tuh? Oh, ini yang bubuk. Tuh, macam-macam. Talas. Itu masih luas lagi. Sebentar, Mama mau lihat kemari. Oh. Apa nih, guys? Banyak ya, Dek. No, Dek. Ada lagi, no. Itu apa boneka tuh? Ini apa nih? Oh, alat makan. Lotok bir Jawa tuh. Whisky. Alat makan zaman dulu. Oh, di sini juga ada alat masaknya. Ini alat masak, Dek. Macam-macam. Enak nih kalau masakan masih pakai kayak gini. Beda rasanya. Tuh ada dandang, gentong, macam-macam bedanya. Iya. Bukti nyata kan Indonesia itu kaya akan sejarah. Dan Museum Nasional salah satu tempat yang di sini anak-anak bisa banyak belajar tentang sejarah keberagaman Indonesia, makanan, alat masak, fashion, lalu peninggalan. Dan di sini juga ada spot Jepangan nih. Kayaknya tempo hari main kemarin nih nggak ada. Mungkin di sini per event, iya per acara ya. Kalau sekarang memang lagi acara Bejepangan. Nah ini kayak bukan lukisan sih ya, kayak kebudayaan Jepang. Nah tuh ada proyektornya tentang sejarah. Kita bisa ke sana. Wah cakep banget sih ini. Oh baju-bajunya semua lengkap ada di sini. Kemarin kita nggak kemari ya bang ya? Wah, baju kimononya ada macam-macam dan di situ juga ada keterangan ya. Dia bisa baca langsung. Nah, kain-kainnya juga ada di sini. Sama ingat waktu itu kalau pas tempo hari main datang, ini dia kayak pameran Indonesia wanita berdaya ya, seputar itulah. Nah kalau sekarang ini tentang Jepang ya, ini jadi pakaian terus sejarah semacam batiknya Jepang. Ini baik secara interaktif dan visual seperti ini ada, terus cuplikan videonya pun ada, informasi sejarahnya pun ada. Habis dari area tadi sebenarnya kalian bisa langsung ke atas, bisa melalui tangga ataupun lift. Itu nanti ada sejarah kebudayaan Islam ya. Itu ada Al-Qur'an yang super besar. Kemudian kayak peninggalan giok, pokoknya peninggalan muslim itu ada di sana. Main udah pernah ke sana. Nah, sekarang ini anak-anak lagi ngejar untuk jam tayang studio imersif karena 15 menit sebelum dimulai kita sudah harus standby ya di depan pintunya. Untuk studio imersif ini letaknya tepat di samping pintu masuk, jadi nggak jauh-jauh, makanya kita balik lagi ke belakang. Ada apa aja di studio imersif, bagaimana penampakannya, secakep apa,
dan worth it atau enggak. Terus ternyata di Museum Nasional juga ada playgroundnya ya. Besok kita akan bahas untuk studi imersifnya, sekaligus kita akan bahas tentang playground yang ada di Museum Nasional. Ditunggu untuk next video selanjutnya ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di follow Instagram Mayin di @youhealing. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Hidup cuma sekali, mari kita healing.